أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya, pada hafalan surah An-Naba, surah Al-Qiyamah, beserta surah Al-Baqarah. Surah An-Naba artinya berita besar, banyaknya 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim
به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Surat Al-Qiyamah artinya hari kiamat, banyaknya 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyahsura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza barikal basar wa safal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ولتخفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه
الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Surat Al-Baqarah artinya sampai detik banyaknya 286 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitun bil kafirin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan. Tim penguji peserta wisuda tahfiz Quran nomor 38 SK Yafami 6/2023 tentang peserta wisuda tahfiz Quran
juz 29 dan 30. SIT Alfat Merangin tahun ajaran 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan bahwa menetapkan peserta wisuda tahfiz Quran juz 29 dalam lampiran 1 dan juz 30 dalam lampiran 2 ditetapkan di Pamenang Selatan pada tanggal 13 Juni 2023. Tim penguji peserta tahfiz Quran SDIT Alfat Merangin. Penguji 1 Ustadz Muhammad Faisal Batubara SPDI. Penguji 2 Ustazah Anggun Rahayu. Mengetahui Kepala Sekolah SDIT Alfat Tambang Emas Ernawati SPDI. Ketua Yayasan Alfat Merangin Ustadz Kunarso. Lampiran 2 tentang peserta wisuda tahfiz Quran juz 29 SDIT Alfat Merangin tahun ajaran 2022-2023. 1. Ahmad Nuzul Zikri dengan peringkat mumtaz juz 29 ya Bunda. 2. Al-Khalifi Zikri Padli peringkat mumtaz. Setelah menimbang dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, melihat dan seterusnya, maka kami memutuskan nama siswa-siswa yang tercantum di atas dinyatakan lulus tes tahfiz juz 29 dan berhak wisuda sebagai siswa-siswi yang hatam Al-Quran juz 29 SDIT Alfat Tambang Emas. Ditetapkan Tambang Emas pada tanggal 13 Juni 2023. Tim penguji tahfiz Quran SDIT Alfat. Penguji 1 ditandatangani oleh Ustadz Muhammad Faisal Batubara SPDI. Penguji 2 ditandatangani oleh Ustazah Anggun Rahayu. Mengetahui Kepala SDIT Alfat Tambang Emas Bunda Ernawati SPDI. Ketua Yayasan Alfat Merangin Ustadz Kunarso. Lampiran tentang peserta wisuda tahfiz Quran juz 30 SDIT Alfat tahun ajaran 2022-2023. 1. Muhammad Abdul Rahman Al-Farisi dengan predikat mumtaz. 2. Ahmad As-Siddiq dengan peringkat mumtaz. 3. Alia Mukbita Fadila dengan peringkat jayyid jiddan. 4. Alifah Hibatillah Hasna dengan peringkat jayyid jiddan. 5. Rapa Paras Bahari Putra Subhan dengan peringkat jayyid jiddan. 6. Rehana Emira Syadina dengan peringkat jayyid. 7. Fizi Paisaka Anggoro dengan peringkat jayyid. 8. Arija Perwira Pratama Koto dengan peringkat jayyid. 9. Parandarel Andera dengan peringkat jayyid. 10. Gracia Arsi Maharani dengan peringkat makbul. 11. Firja Ayuninda Safitri dengan peringkat makbul. 12. Apisena Ananditya Hasibuan dengan peringkat jayyid. Setelah menimbang dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, melihat dan seterusnya, maka kami memutuskan nama-nama siswa-siswi tercantum di atas dinyatakan lulus tes tahfiz Quran juz 30 dan berhak diwisuda sebagai siswa-siswi yang hatam Quran
Quran Juz 30 di SD IT Alfa Tambang Emas. Ditetapkan tambang emas pada tanggal 13 Juni 2023. Tim penguji peserta tahfiz Quran yang semuanya sudah ditandatangani. Penguji 1 Ustaz Muhammad Faisal Batubara SPDI. Penguji 2 Ustazah Anggun Rahayu. Mengetahui Kepala SDIT Alfa Tambang Emas Bunda Ernawati SPDI, Ketua Yayasan Alfa Merangin Ustadz Kunarso. Demikian pembacaan SK peserta wisuda tahfiz Juz 29 dan Juz 30. Acara selanjutnya wisuda tahfiz, pemasangan selempang dan mahkota oleh Ustadz Muhammad Faisal Batubara SPDI dan Ketua Yayasan SIT Alfa Merangin. Waktu dan tempat kami persilakan. Ayah, Ibu, dalam hela nafas demi Allah mengajarkanku tentang kebaikan agar aku siap mengarungi kerasnya perjuangan hidup. Ayah, demi aku anakmu, tak kau hiraukan tetes belum membanjiri tubuhmu, menantang sengat panas mentari, menerabas derasnya hujan, melawan dinginnya malam yang menggigit. Adalah wujud tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Ibu, kau adalah mata air yang tak henti mengalirkan kasih sayang. Hasibuan, putra dari Bapak Rahman Hamdani Hasibuan dan Ibu Zuli Listiani, Khatam Juz 30 dari kelas 4. Kau hempaskan jauh rasa kantuk dan letihmu, merawatku, mendidiku, menguatkanku. Ibu, tatap matamu yang teduh, kata-katamu yang lembut dan penuh waktu, pelukanmu yang hangat dan menyenangkan, membuatku percaya bahwa atas izinnya aku akan mampu menghadapi hariku dengan baik-baik Kepada Ananda saja. Mirza Ayuninda Savitri, putri dari Bapak Muhammad Kurniawan dan Ibu Hari Susanti, Khatam Juz 30 dari kelas 3. Ayah, Ibu, perjuanganmu, pengorbananmu tak akan kulupa. Begitu besarnya hingga tak mungkin kubalas dengan cara apapun. Karena itu ayah, Ibu, izinkan aku menghapus lelahmu, mengukir seolah senyum di wajahmu, dengan doa yang akan senantiasa kupanjatkan kepada Ilahi, dengan ayat demi ayat yang Raihanah Endira kuhafal. Sadina, putri dari Bapak Yuyun Dwi Hiri Purnomo dan Ibu Galuh Cita Sagami, Khatam Juz 30 dari kelas 3. Untuk mahkota cahaya
yang akan aku usahakan untuk kupersembahkan untukmu. Ayah, Ibu, dalam sudut-sudut doakan aku agar aku istiqomah menjadi akhir pun. Selanjutnya, Ananda Muhammad Abdurrahman Al-Farisi, putra dari Bapak Sudarno dan Ibu Niswatun Hasanah, khatam juz 30 dari kelas 1. Kepada Ananda Alia Muhbita Fadila, putri dari Bapak Suradi dan Ibu Sri Hastuti, khatam juz 30 dari kelas 3. Kepada Ananda Alifah Habatila Hasna, putri dari Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Marni Setianingsih, khatam juz 30 dari kelas 2A. Kepada Ananda Ariza Perwira Pratama Koto, putra dari Bapak Alfiandi dan Ibu Reni Marlena, khatam juz 30 dari kelas 4. Kepada Ananda Vici Faizaka Amdoro, putra dari Bapak Dwi Broto dan Ibu Sumini, khatam juz 30 dari kelas 4. Kepada Ananda Rafa Faras Bahari Putra Subahan, putra dari Bapak Hana Subahan dan Ibu Sri Wahyuni, khatam juz 30 dari kelas 4.
kepada Ananda Ahmad Asidik, putra dari Bapak Saryanto dan Ibu Sri Lestari, khatam juz 30 dari kelas 2B. Kepada Ananda Farandarel Andera, putra dari Bapak Deni Ramdhani dan Ibu Zahara Erianti, khatam juz 30 dari kelas 3. Selanjutnya, Ananda Gracia Arsi Maharani, putri dari Bapak Rahmatullah dan Ibu Mini, khatam juz 30 dari kelas 3. Baiklah, itulah tadi pemasangan mahkota dan selempang kepada Ananda. Kita memasuki acara selanjutnya, sungkem dan pemasangan mahkota dari Ananda kepada orang tua. Kepada orang tua, kami persilakan untuk menaiki ke atas panggung. Selagi Ananda memasangkan mahkota kepada ayah atau bundanya, maka mari kita dengarkan tausiah dan sedikit motivasi dari Ustadz Faisal Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta semua bapak ibu, undangan para pejabat dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya para orang tua dari Ananda yang diwisuda pada hari ini, juz 30 dan juga juz 29. Sungguh rasa syukur yang tak bisa kita ungkapkan di hari ini. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, tidak pantas lagi kata-kata yang harus kita ucapkan selain alhamdulillah kepada Allah. Di hari ini ayah bunda, putra putrinya berhasil menyelesaikan hafalan juz 30-nya. Dengan susah payah mereka menghafal. Setiap hari mereka harus kadang nangis, disuruh di rumah nangis, di sekolah nangis karena nggak mampu menghafal. Tapi berkat semangat, kesungguh-sungguhan ayah bundanya di rumah dan kesungguh-sungguhan gurunya di sekolah, mereka ini ayah bunda berhasil disimak bacaannya, didengarkan bacaannya 30 juz 30 sekali duduk
Ada yang membaca 2 juz, juz 29 dan juz 30. Alhamdulillah, mereka ini berhasil melewati semua rintangan itu. Khususnya bunda-bunda yang ada di panggung, mari langsung kita tanamkan di hati kita, mereka inilah yang akan membahagiakan ayah bundanya. Mereka ini yang akan nanti memakaikan mahkota di alam kubur kita, ayah bunda. Mereka inilah yang akan menyelamatkan kita, ayah bunda, dari siksa kubur. Mereka inilah yang nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Mana orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran? Mereka ini, ayah bunda, yang kadang kita sering jengkel lihat mereka, tapi mereka inilah generasi terbaik kita padahal. Dan jangan sampai pernah putus, wahai bunda yang melahirkan mereka, bunda-bunda yang nyawa taruhannya dalam melahirkan mereka. Siapa sih yang paling pertama bahagia melihat mereka menghafal Quran? Mereka adalah orang tua daripada bunda-bunda sekalian, atau kakek nenek mereka, karena pasti mereka ingin punya keluarga yang menghafal Quran. Diwujudkan dari anaknya, wujudkan dari anaknya. Alhamdulillah, hari ini anak-anak semuanya berhasil menghafalkan juz 30, yang mungkin kata orang juz 30 biasa-biasa. Ternyata itu susah. Juz 30 itu susah. Bahkan orang dewasa pun tidak hafal. Maka itu bunda-bunda sekalian, nanti peluk mereka, doain mereka supaya melanjutkan hafalannya ke 30 juz. Doain mereka, tanamkan mereka di hati mereka untuk selalu cinta dengan Al-Quran. Sebagaimana di dalam sebuah syairnya, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa, bahwasannya Quran kita ini, Qurannya Allah ini, kalamnya Allah ini termasuk mukjizat Nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada. Kemanfaatan Al-Quran yang besar ini sangatlah bermanfaat bagi umat selama-lamanya sampai nanti dengan hari kiamat. Tuba liman yahfazuhu, beruntunglah orang yang menghafal Quran, beruntunglah orang yang baca Quran, menjaga Al-Quran sampai hafal juz 30, dan nanti insya Allah menyusul 30 juz. Wa kaifala idaya mutu jismuhu layak sudah. Bunda-bunda, kata Nabi, orang yang hafal Quran, dia wafat, pasti jasadnya tidak akan hancur sedikit pun, karena keberkahan kemuliaan Al-Quran yang di dalam dada mereka, kemuliaan hafalan Quran yang ada di akal mereka. Dan inilah yang menjadi penyelamat kedua orang tua, ayah bunda. Tak banyak nasihat saya di pagi hari ini, jadikan anak-anak kita, ayah bunda, jangan berhenti sampai di sini. Mereka masih lanjut lagi, yang kelas 1 lanjut ke kelas 2. Ini peserta termuda kita, kelas 1 SD. Punya ibu yang luar biasa, punya 2 anak, dua-duanya menghafal Quran juz 30 tanpa kesalahan, setengah jam waktunya membaca. Ini orang tua yang luar biasa. Dan juga kakaknya, ini kakaknya menghafal juz 29 tanpa kesalahan dengan waktu setengah jam. Ya Allah, ini mudah-mudahan ayah bunda diberikan panjang umur sampai mereka sukses, sampai mereka berhasil menghatamkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan semua yang menghafal ini dengan usahanya mereka ini yang hafal ini sekali duduk didengarkan,
dengan rasa groginya, dengan rasa nervousnya, dengan rasa ketakutannya mereka lawan. Alhamdulillah mereka sampai juga menjadi peserta wisuda tahfidz yang kedua ini. Doa dari semua yang hadir, semoga anak-anak kita yang berada di panggung ini Allah berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, jiwa dan raganya diberi Allah untuk terus kuat menghafalkan Al-Quran, sehingga kita semua pun mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nanti anak-anakku sekalian, kenapa kita harus pakai mahkota? Ini yang bilang Nabi Muhammad. Yang bilang Nabi Muhammad di dalam hadisnya, siapa orang, siapa anak yang menghafal Quran, kelak di alam kubur orang tuanya akan mencari, bertanya, wahai malaikat, siapa yang memberikan aku ini mahkota? Lalu malaikat datang menjawab, ini karena kau berhasil mendidik anakmu menjadi hafal Quran. Peluk nanti mereka, doain mereka bunda-bunda ya, dengan setulus hati doain mereka menjadi penyemangat terus menghafal ya. Ananda kita Ariza, subhanallah, ini berkah Al-Quran ayah bunda, mukjizat Al-Quran itu nampak sangat jelas. Perjuangan Ananda Ariza yang menghafal, maaf ayah bunda, saya selalu mesti marah sama dia. Saya selalu marah kalau setiap menerima setoran hafalan dia. Tapi dia sabar. Dia sabar dan dia selesaikan hafalannya. Keberkahan dulu nih. Ananda Rafa, Ananda Farandarel, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Semua perjuangan ayah bunda yang berdiri ini, tidak ada yang tidak pernah nangis dalam menghafal Quran. Semuanya pernah mengeluarkan air mata. Inilah perjuangan. Bahkan saya sendiri pribadi sebagai gurunya terharu di hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi hafalan kalian, Allah menjaga hafalan kalian. Saya hanya perantara, guru-guru di sekolah hanya perantara. Orang tualah yang paling berjasa dalam menjadikan anaknya penghafal Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan bagi ananda-ananda dari TK yang mau masuk ke SD, semangat. Kita lihat kakak-kakaknya mereka ini dalam menghafal Quran. Proses memang susah, tapi hasilnya luar biasa. Yakinlah, itu yang bisa sampaikan. Kita nanti akan lanjutkan pemasangan mahkota kepada kedua orang tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah dan motivasinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kepada seluruh anggota peserta tahfiz, sudah tahfiz untuk memasangkan mahkota kepada kedua orang tua, kepada orang tua. Untuk bundanya boleh pindah ke depan saja dulu bun, supaya nanti kalau dipoto kelihatan. Buka dulu ya nak, mahkotanya yang udah kepasang, gak apa-apa, biar bundanya pindah ke depan dulu. Bundanya di depan aja, biar anandanya menghadap ke depan. Kita akan mulai bersama-sama anak-anak ya. Kita mulai bersama-sama, dipegang dulu mahkotanya. Anandanya, bunganya boleh dikasih ke bundanya nak, Ya, supaya tangan dua. bunganya dikasih dulu ke bundanya. Nah, tangan dua ya. Ya, bunganya dikasih dulu ke bundanya
Sudah? Baik, kita akan mulai pemasangan mahkota dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dipasangkan ke kepala ibunya, dipeluk, dicium ibundanya ya. Salim sama Inilah ya Allah. bundanya. Disalin, dipeluk mereka ini. Ayo. Dipeluk. Inilah ayah bunda. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Kisah yang penuh haru hari ini. Perjalanan mereka dalam menghafal Quran. Didoakan bunda-bunda, dipeluk, didoain. Mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Mereka yang akan membahagiakan kita. Anak-anak ini sebagai daripada anak yang dicintai oleh Allah karena mendapat ridho kedua orang tuanya. Mahkota ini insya Allah juga akan diberikan kelak di alam kubur. Makasih naknya, Dek sudah berusaha ya. Istiqomah ngapalnya ya. Harus lebih ikut lebih semangat lagi ya. Peluk mereka ayah bunda, Makasih ya. doakan mereka supaya mereka terus kuat dalam berjuang apapun yang terjadi. Karena hal yang paling sedih, mungkin menurut kita sedih ayah bunda, karena bisa jadi dalam menghafal Allah telah memanggil orang tuanya, Allah telah memanggil kedua orang tuanya, tapi tidak dengan perjuangannya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Seperti itulah hadis yang disebutkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada anak yang berhasil kalau bukan karena didikan seorang ibu. Anak yang soleh-solehah tergantung bagaimana solehahnya seorang ibu. Karena lahir dari rahim ibu, maka semuanya diberikan Allah itu karena daripada ridhonya ibu. Sampai Nabi mengatakan, ibumu, 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 baru bapakmu. Berarti seorang ibu itu derajatnya 3 kali lebih tinggi daripada derajat seorang ayah, dan doanya 3 kali lebih hebat diterimanya daripada doa seorang ayah. Jadilah ibu yang akan memberikan bahagia dan dorongan semangat untuk anak-anak kita. Silahkan boleh berdiri kembali menghadap ke depan.